Halo, perkenalkan nama saya Semaritaneo dengan NIM 241108007. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester dengan mata kuliah desain web yang telah saya kerjakan. Halo teman-teman, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan cara membuat prototipe di Figma. Yang pertama kita masuk ke Figma, pilih frame dan pilih bagian desktop. Setelah itu kita gunakan menu rectangle untuk membuat kotak di bagian atasnya. Setelah itu kita memilih warna di bagian fill, kita geser ke bagian warna merah. Setelah warnanya diubah, kita bisa langsung copy kotaknya dan kita pindahkan ke bagian bawah. Jadi kotaknya ada dua, yang satu di bagian atas, yang satunya di bagian bawah. Setelah itu kita pilih bagian teks untuk menambahkan teks dan kita mengubah fontnya menjadi ukuran 64 agar teksnya bisa terlihat lebih besar. Oke, selanjutnya kita pilih teks lagi untuk menambahkan beberapa menu lainnya. Kita ubah fontnya menjadi 36 agar tampilannya bisa menjadi lebih kecil. Lalu kita masukkan tampilan beranda terlebih dahulu, setelah itu tampilan profil, yang berikut tampilan pendidikan, yang berikut lagi tampilan skills, yang berikut bagian pengalaman, kontak, dan login. Berikutnya untuk mengubah tulisannya kita pilih font yang kita geser-geser, kita pilih bagian yang font jor. Lalu kita ubah sedikit-sedikit, kita pindahkan ke pojok bagian kanan. Kita rubah bagian tampilan nama saya menjadi font yang sama dengan yang tadi agar tampilannya menjadi lebih bagus. Selanjutnya kita akan membuat kotak di bagian tengah. Kita pilih menu kotak, lalu kita tarik untuk membuat kotak di bagian tengah. Kita paskan di bagian tengah. Yang berikut kita ubah warnanya menjadi warna putih, lalu kita berikan efek bayangan. Di bagian menu efek kita pilih bagian efek, lalu pilih shadow, kita pilih yang paling pertama inner shadow. Kita ubah warnanya menjadi lebih gelap dengan sesuai dengan warna yang kita inginkan. Lalu kita pilih corner radius, lalu kita ganti menjadi 10 agar kotaknya terlihat lebih bagus. Setelah itu kita pilih teks, lalu kita masukkan teks di bagian tengah kotak tersebut atau di dalam kotak tersebut. Di bagian beranda saya memasukkan teks, kita masukkan selamat datang di website saya. Lalu kita rubah fontnya menjadi lebih bagus atau lebih rapi agar terlihat lebih bagus sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan font Jeju Gothic agar terlihat lebih rapi. Setelah itu untuk memasukkan teks berikutnya saya enter ke bawah dan saya masukkan teks berikutnya. Namun sebelum itu saya mengurangi fontnya agar menjadi lebih kecil agar terlihat lebih rapi. Berhubung videonya sangat panjang, di sini saya akan mempercepat saja videonya hingga tampilannya selesai.
Baik, untuk tampilan yang pertama, tampilan beranda telah selesai. Begini tampilannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tampilan yang kedua dengan cara yang cepat saja. Kita copy saja bagian frame pertama, lalu kita salin di bagian sebelah kanannya, lalu kita rubah tampilannya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Untuk tampilan yang kedua, saya buat tampilan untuk bagian menu profil. Di sini saya memasukkan beberapa informasi tentang diri saya sendiri sesuai dengan yang ada di dalam video. Di sini saya percepat saja videonya berhubung masih banyak yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk tampilan Figma-nya, saya akan membuat 3 tampilan, yaitu yang pertama ada beranda, yang kedua profil, dan yang ketiga bagian login. Seperti ini tampilan akhirnya. Selanjutnya saya akan membuat codingannya dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama kita buat filenya dulu. Kita buat folder dengan nama index.html. Setelah itu kita buat CSS-nya dan JavaScript-nya. Setelah itu kita masukkan kodenya satu persatu seperti yang ada di video. Di sini saya sedang membuat tampilan bagian head-nya, yaitu bagian kepalanya. Setelah itu kita pindah ke bagian body, kita bikin lay untuk setiap menu yang telah kita buat di bagian Figma tadi, seperti beranda, profil, dan lainnya. Kita menggunakan on click, show page untuk menampilkan setiap menu yang kita buat. Untuk menu yang terakhir, saya menambahkan menu dashboard untuk melengkapi website pribadi saya. Setelah menyelesaikan bagian headernya, saya masuk ke bagian main untuk menandai setiap menu yang saya buat. Di bagian yang pertama, saya menggunakan section untuk membuat bagian berandanya. Di sini section ID home class page untuk menunjukkan setiap isi dari dalam beranda saya. Di sini ada H1, ada P, ada strong untuk menebalkan teks. Setelah itu
Saya menggunakan animasi juga di sini untuk membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Setelah menyelesaikan section yang pertama, saya masuk ke section yang kedua, yaitu membuat menu profil. Di sini dengan cara yang sama seperti teman-teman bisa lihat menggunakan P strong seperti yang ada di atas untuk menambahkan setiap isi di dalam section yang keduanya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian CSS-nya. Di sini saya sudah membuat CSS untuk tampilan dasarnya. Untuk HTML yang tadi saya sudah buat, saya sudah tunjukkan dari bagian HTML pertama dari LI, bagian navigasi headernya, main yang pertama, main untuk section yang pertama dan section yang kedua yaitu section baranda dan section profil. Untuk menu CSS-nya akan jadi seperti ini. Jadi di sini ada bagian bodinya, saya menggunakan font family sans serif dengan margin 0, background color warna putih. Bagian mainnya PD-nya 20 px, min height-nya 400, dan bagian page saya menggunakan display none. Yang berikut bagian header dan menu navigasi, teman-teman bisa lihat semua di sini. Yang terakhir ada menu bagian logo. Tampilannya semuanya akan jadi seperti di bagian di sini, teman-teman. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ini bagian beranda, ini bagian profil. Selanjutnya masuk ke section yang berikut, yaitu section studi atau pendidikan. Di sini saya menggunakan cara yang sama dengan section yang di atas. Begitu pula dengan section skills dan section yang lainnya hingga bagian terakhir section dashboard. Jadi teman-teman bisa lihat, dan saya juga menggunakan JavaScript untuk bisa memindahkan dari beranda hingga dashboard. Sini teman-teman bisa lihat hingga section dashboard. Saya menggunakan cara yang sama. Sini saya juga menggunakan logo, ada logo Facebook, Instagram, seperti yang ada pada hasil tampilannya. Di sini ada di bagian kontak. Di bagian kontak di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada logo Instagramnya dan logo Facebook, setelah itu logo email dan logo nomor HP saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya secara garis besar. Dari bagian body, di sini saya menggunakan font family untuk mengatur jenis huruf, font seluruh halaman. Yang berikut saya menggunakan margin 0 untuk menghapus jarak default dari browser. Yang berikut ada background color untuk memberi warna pada seluruh halaman. Kita pindah ke bagian header dan navigasi. Header, background di sini untuk warna latar belakang warna merah tua. Untuk color text di sini di dalam header. Untuk padding fungsinya untuk ruang dalam header. Setelah itu pindah ke navigasi UL. Di sini list style untuk menghilangkan bullet pada list. Display flex untuk mengatur halaman LI agar sejajar dan tetap horizontal, agar semuanya terlihat lebih simetris.
Justify content untuk memindahkan teks ke tengah. Setelah itu kita pindahkan navigasi yang berikut, navigasi ULLI, marginnya 5px dan 10px. Untuk kursor pointer untuk mengubah kursor saat diarahkan hover ke icon klik. Setelah itu untuk menambahkan efek warna saat mouse diarahkan ke menu. Yang berikut ke konten utama, bagian main, bagian padding untuk mengatur jarak dalam dari sisi elemen, bagian min height, tinggi minimal konten agar tidak terlalu pendek. Bagian halaman atau page, di sini saya mengatur halamannya mana yang akan terlihat. Halaman elemen, page aktif yang ditampilkan. Untuk from login atau from max width, fungsinya untuk lebar maksimal form. Yang berikut margin null auto untuk posisikan ke tengah halaman. Untuk from input, display block untuk membuat input berada di baris baru, width-nya 100, lebarnya penuh. Margin bottom, jarak antara input. Untuk footer atau bagian bawahnya, di sini position fixed untuk menempelkan di bawah meskipun di bawah layar meskipun halamannya digulir. Untuk width 100 sepanjang layar penuh. Untuk skill bar, ini adalah kotak keluar dari bagian progress bar atau bar. Width-nya 100, background-nya sesuai yang bisa dilihat dalam video, bordernya radius 10px. Overflow hidden agar isinya tidak keluar dari baris batas. Untuk ini bagian fill, di sini untuk isi dari bar atau progress. Untuk line height 25px, di sini posisikan teks pada tengah vertikal. Selanjutnya untuk fill HTML, background color orange, width-nya width atau tingginya 50, fill CSS background-nya berwarna merah, menentukan warna dan lebar dari masing-masing skill. Untuk profil dan pendidikan, saya menggunakan tag yang sama seperti di bagian atas, bisa teman-teman lihat di sini. Yang terakhir untuk halaman dashboard, bagian tagnya semuanya hampir sama. Kalau box shadow untuk memberikan bayangan seperti yang kita tahu. Kartu-kartu informasi dalam dashboard. Setelah itu untuk responsif media width 192px, media max width 768px. Gunakan media query untuk mengatur tampilan di tablet dan smartphone agar tidak berantakan. Ini untuk bagian dari tampilan kita agar tetap sesuai dengan tampilan laptop maupun handphone. Untuk hasil websitenya seperti yang ada di video ini, saya menunjukkan satu-satu dari beranda, profil, pendidikan, skill, pengalaman, kontak, login. Yang terakhir adalah dashboard. Semuanya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Di sini kita bisa melihat tampilan handphone dengan cara mengklik kanan lalu klik index untuk melihat apakah website kita sudah bisa ditampilkan di handphone dan di tablet atau belum. Bisa teman-teman lihat. Geser ke bawah untuk melihat semua tampilannya. Inilah tampilan handphone.